Halo, selamat pagi semuanya. Anak-anak yang disayang Tuhan, bersama saudara-saudara dan mungkin juga bersama papa mama di rumah yang saat ini sedang berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Sebab itu mari, sebelum kita mulai kebaktian ini, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, supaya dalam ibadah kita ini, Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus-Nya berkenan turun mengurapi kita dan memberkati kita. Sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan doa dinaikkan. Fania berdoa untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mau ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah sekolah minggu. Kami berkati guru-guru sekolah minggu. Berkati teman-teman semua. Berkati orang tua kami. Dan cakup roh dan harga Yesus. Kami dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. I love you so much. Haleluya Yesus, amin. Kita sudah berdoa, Tuhan sudah bersama kita. Yuk kita sekarang menyanyi bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dan kita menjawab, ya Tuhan. Semua bersukacita karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Haleluya. Dia panggil nama saya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan terus bernyanyi. Jangan lupa ya, minggu lalu kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan panggil Abram. Ya, ketika di Haran, kemudian Tuhan panggil Abram, ayo tinggalkan kota ini, tinggalkan segala milikmu. Engkau kaya Abraham, tapi ayo tinggalkan kota ini menuju kota yang akan kusebut nanti. Abraham bilang apa? Iya Tuhan. Abraham tidak berbantah-bantah karena tahu Abraham mengasihi Tuhan. Abraham taat. Yuk kita nyanyikan pujian itu. T-A-A-T, taat. Yuk semua menyanyi ya dengan gerakan T A A T, taat. Haleluya. T A A T, taat.
indah ya kalau kita semua taat dan dengar-dengaran. Haleluya, biarlah kiranya semua selalu taat kepada papa mama, kepada kedua orang tua, dan juga kepada yang lebih tua. Puji Tuhan. Haleluya. Tiba waktunya kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kita akan mau lanjut dengar firman Tuhan tentang ketaatan atas panggilan Tuhan. Kalau minggu lalu tentang Abram, kali ini kita mau dengar bagaimana taatnya Musa terhadap panggilan Tuhan. Kita naikkan pujian itu supaya kita juga boleh taat oleh karena pertolongan Tuhan Yesus. Haleluya. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kau tolong kami Tuhan, Yesus ku panggil. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan, terima kasih Engkau masih peduli dengan kami. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu agar supaya kami semakin Tuhan berkati. Kami semakin dengar-dengaran setiap panggilan-Mu, setiap suara-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau sambut berkat firman-Mu dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk semua, kita mendengar firman Tuhan. Halo adik-adik, kalian pasti sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kakak akan melanjutkan firman Tuhan minggu yang lalu. Adik-adik, bulan Mei kalian semua belajar tentang Tuhan memanggil seseorang dan memakai seseorang untuk maksud dan rencananya. Kakak ulang ya. Tuhan bisa memanggil dan memakai seseorang untuk melakukan rencananya. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang Abraham. Hari ini kalian akan belajar tentang Musa. Adik-adik, Musa dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya, untuk melakukan rencananya. Adik-adik, ayah dan ibu Musa adalah orang Israel.
mereka hidup di Mesir. Mereka tinggal di Mesir. Musa dilahirkan di masa yang sulit. Pada masa itu, Firaun, raja Mesir, memberi perintah kepada seluruh rakyatnya agar anak-anak laki-laki yang lahir bagi keluarga Israel dilemparkan ke dalam sungai Nil. Artinya apa, adik-adik? Mereka semua mau dibunuh, adik-adik. Pada saat itu Musa dilahirkan, tetapi oleh pertolongan Tuhan Musa selamat. Musa berhasil disembunyikan oleh ibunya. Nah, Musa dibesarkan di Mesir. Kemudian Musa pindah ke suatu negeri yang bernama Midian. Di tanah Midian inilah Musa ketika berumur 80 tahun dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, kita akan baca sama-sama dalam Alkitab, dalam kitab Keluaran pasal 3. Cerita ini ya. Kita baca dulu Keluaran pasal 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Dari ayat ini adik-adik kita tahu bahwa Tuhan mengutus Musa untuk menghadap kepada Firaun, raja Mesir, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, sekarang kita baca ayat-ayat selanjutnya. Dari ayat ini kita tahu apakah jawaban Musa atau respons Musa terhadap panggilan Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-11, Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Nah, ini jawaban Musa ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan rencananya. Jawaban Musa yang kedua, kita baca di Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Selanjutnya kita baca lagi jawaban Musa di ayat ke-10. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah, adik-adik, dari pembacaan ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa ternyata Musa banyak kali memberi alasan kepada Tuhan. Musa tidak langsung memiliki sikap hati yang mau taat. Berbeda dengan Abraham, adik-adik. Kalau Abraham pada saat itu dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia langsung taat, adik-adik. Meskipun dia tidak tahu kemana tempat yang akan dituju, tapi tetap taat. Nah, kita akan baca lagi adik-adik di ayat ke-13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dari ayat 13 ini kita baca, kita tahu bahwa ternyata Musa tidak mau diutus untuk bicara kepada Firaun. Dengan banyak alasan yang diberikan oleh Musa, apakah menyenangkan hati Tuhan, adik-adik?
Mari kita baca di ayat yang ke-14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan 14a saja ya adik-adik. Jadi kita tahu bahwa Tuhan tidak senang adik-adik. Tuhan murka artinya marah sekali kepada Musa. Akhirnya Tuhan memilih Harun adik-adik, kakaknya Musa, untuk menghadap Firaun, untuk berbicara kepada Firaun. Apa yang dikatakan oleh Musa disampaikan kepada Firaun, kepada Harun. Harunlah nanti yang akan berbicara kepada Firaun. Jadi Harun adalah penyambung lidah dari Musa. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita ada mendapat pelajaran beberapa hal adik-adik. 1, Tuhan mau kita menjadi orang yang taat. 2, ketaatan adalah sebuah sikap hati yang benar. Ketiga, kita juga belajar bahwa orang yang taat tidak memberikan banyak alasan ini dan itu kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada orang tua, kepada guru maupun pemimpin. Supaya kalian lebih mudah mengingat, kita akan belajar singkatan dari kata taat ya adik-adik. Taat terdiri dari kata T, A, T. Nah, T singkatan dari tidak, ada, alasan, T yang terakhir adalah titik. Jadi TAAT, taat, adalah singkatan dari tidak ada alasan, titik. Jadi kalian mudah mengingatnya. Sebagai orang yang taat, kita tidak boleh memberikan banyak alasan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik termasuk anak-anak yang taat ya? Baik kepada orang tua maupun guru dan pemimpin kalian. Contoh adik-adik, saat kalian disuruh oleh orang tua untuk mengerjakan PR, apakah jawaban kalian? Sebentar Ma, saya masih belum selesai nih, nontonnya tinggal dikit Ma. Atau kalian jawab, nanti aja, setelah bangun tidur Ma, nanti saya kerjakan. Atau kalian langsung menjawab, mama kalian atau papa kalian, iya Ma, dan segera mengerjakan PR tersebut. Contoh lain, apakah kalian kalau dipanggil dan diajak oleh guru sekolah minggu untuk melayani sebagai singer, apakah jawab kalian? Apakah kalian menjawab, Kak, gak bisa Kak, saya gak bisa nyanyi? Atau kalian menjawab, Kak, saya sibuk loh Kak, tiap hari banyak PR-nya Pak Kak. Atau kalian menjawab, iya saya siap, saya mau melayani. Nah, itu adik-adik contoh-contoh ya. Kita mau jadi anak yang taat, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan contoh kepada kita. Kalian dapat baca di dalam Filipi 2 ayat 8. Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Taat kepada Bapaknya. Kita juga mau taat ya adik-adik. Kita mau belajar mulai dari kecil. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kakak untuk memberikan tantangan untuk semua kelas. Untuk anak kelas kecil dan kelas pratengah ada 2 pertanyaan. 1, siapakah yang diutus oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Kedua,
apa singkatan dari kata taat yang kita pelajari hari ini. Untuk kelas tengah dan kelas besar juga ada 2 pertanyaan. Apakah arti ketaatan itu? Kedua, apakah ciri-ciri orang yang taat? Nah, adik-adik, kamu jawab pertanyaan ini, kemudian kamu rekam ya, terus kirim videonya kepada guru kalian masing-masing. Adik-adik, kita tutup ibadah ini dengan doa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak yang taat pada hari ini. Kami mau menjadi anak yang taat Tuhan, baik kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, dan kepada pemimpin kami. Tolong kami Tuhan, oleh anugerah-Mu kami mampu Tuhan menjadi anak yang taat kepada Tuhan, dan juga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu bagi kami, bagi orang tua kami, bagi guru-guru kami, bagi pemimpin kami, dan bagi bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.